Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayaran pertama Sinbad. Tuan-tuan, ayahku adalah salah seorang tokoh yang paling menonjol dan pedagang paling kaya. Dia memiliki kekayaan dan harta yang melimpah ruah. Ketika aku masih kecil, dia meninggal dan mewariskan padaku banyak bangunan dan tanah ladang. Ketika aku bertambah besar, aku menyambar segala sesuatu dan mulai makan dan minum semaunya, bergaul dengan kawan-kawan yang masih muda, mengenakan pakaian-pakaian indah, dan menjalani kehidupanku bersama teman-teman dan sahabat, karena aku percaya bahwa cara hidup seperti ini akan berlangsung selamanya dan hal itu bermanfaat untukku. Aku hidup dengan cara seperti ini untuk waktu yang lama, tapi akhirnya kembali sadar dan bangun dari kesembronohanku dan mendapati bahwa seluruh kekayaanku sudah habis dan keadaanku telah berubah. Ketika aku sadar dan mendapati bahwa aku telah kehilangan semuanya, aku tercekam ketakutan dan kecemasan. Dan aku ingat perkataan yang pernah kudengar sebelumnya, perkataan dari junjungan kita Sulaiman, putra Daud, bahwa 3 hal lebih baik dari 3 lainnya. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Dan kuburan lebih baik daripada istana. Lalu, aku mengumpulkan seluruh barang dan pakaianku dan menjualnya, bersama dengan semua yang tersisa dari bangunan-bangunan dan harta bendaku, dan mendapatkan hasil bersih 3.000 dirham. Karena aku mengira akan dapat berkelana ke luar negeri dan mengingat apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Orang harus bekerja keras untuk mencapai cita-cita. Dan untuk meraih kebesaran harus melewatkan malam-malam tanpa tidur. Dan aku menemukan mutiara harus terjun ke laut. Dengan demikian, dia menemukan nasib baik dan menjadi masyhur. Sebab barang siapa mencari keberhasilan tanpa usaha, menyia-nyiakan seluruh kehidupannya dalam upaya sia-sia. Aku menetapkan hati, dan karena ingin melakukan perjalanan laut, aku membeli barang-barang dan dagangan serta perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan untuk perjalanan, dan berangkat bersama sekelompok pedagang menaiki sebuah perahu menuju Basrah. Dari sana, kami berlayar selama berhari-hari dan bermalam-malam dari laut ke laut dan dari pulau ke pulau, dan berjual beli dan mengadakan tukar-menukar hingga kami tiba di sebuah pulau yang tampaknya seperti salah satu taman surga. Di sana kapten berlabuh, membuang sauh, dan mengeluarkan papan untuk mendarat. Lalu, semua orang yang berada di kapal mendarat di pulau itu. Mereka membuat tungku dan kayu
menyalakan api, dan menyibukkan diri dengan berbagai tugas. Sebagian orang memasak, sebagian mencuci, dan sebagian yang lain berjalan-jalan melihat pemandangan. Aku sendiri ada bersama mereka yang pergi menjelajahi tempat ini, sementara para penumpang berkumpul untuk makan dan minum, serta membuat permainan-permainan dan menghibur diri. Sementara kami sibuk dengan pekerjaan masing-masing, kapten yang berdiri di sisi kapal berteriak keras-keras, "Wahai para penumpang, semoga Tuhan melindungi kalian. Berlarilah untuk menyelamatkan nyawa kalian sekencang-kencangnya, dan bergegaslah kembali ke kapal untuk menyelamatkan diri kalian dari kehancuran. Sebab pulau ini tempat kalian berada sesungguhnya bukan pulau, melainkan seekor ikan besar yang berdiam di tengah laut. Dan pasir telah menumpuk di atasnya, menjadikannya tampak seperti sebuah pulau. Dan pepohonan telah tumbuh di atasnya sejak lama. Ketika kalian menyalakan api di atasnya, ia merasakan panasnya dan mulai bergerak. Dan itu akan segera menjatuhkan kalian ke laut. Dan kalian semua akan tenggelam. Selamatkan diri kalian sebelum kalian binasa." Ketika para penumpang mendengar peringatan kapten, mereka bergegas memasuki kapal, meninggalkan tungku-tungku kayu, panci-panci masak tembaga, semua peralatan dan barang-barang mereka. Ketika para penumpang mendengar peringatan kapten, mereka bergegas memasuki kapal, meninggalkan tungku-tungku kayu, panci-panci masak tembaga, semua peralatan dan barang-barang mereka. Sebagian berusaha membawanya ke kapal, tapi sebagian lagi tidak. Pulau itu bergerak dan tenggelam ke dasar laut dengan segala sesuatu yang ada di atasnya. Dan gemuruh suara laut dengan gelombangnya yang menggelegar menutupnya. Aku, salah seorang yang tertinggal di atas pulau, terperosok ke dalam laut bersama orang-orang lain yang bernasib sama. Tapi Tuhan yang Maha Besar menyelamatkanku sehingga tidak tenggelam dan memberiku sebuah papan kayu yang biasa digunakan penumpang untuk mencuci. Aku memegangnya erat-erat untuk mempertahankan nyawaku dan mulai mengayuh kakiku sementara gelombang melemparkanku ke kanan dan ke kiri. Sementara itu, kapten mengembangkan layar dan meneruskan perjalanannya bersama orang-orang yang berhasil memasuki kapal tanpa memperhatikan mereka yang tenggelam. Aku terus menatap kapal hingga lenyap dari pandanganku. Dan ketika malam tiba, aku menjadi yakin akan kehancuranku. Aku tetap berada dalam keadaan begini selama sehari semalam. Tapi dengan bantuan angin dan gelombang, papan kayu itu mendaratkanku ke bawah sebuah pulau tinggi, dengan pepohonan-pepohonan menggantung di atas air. Aku meraih cabang sebatang pohon yang tinggi, berpegang erat padanya, setelah berada di ambang kematian, dan memanjat naik ke daratan. Kudapati kakiku telah mati rasa, dan telapak kakiku menunjukkan tanda-tanda bekas digigit ikan. Sesuatu yang tidak kusadari akibat kelelahan dan penderitaan yang sangat berat. Aku melemparkan tubuhku ke atas tanah seperti orang mati, dan dalam keadaan kelenger, kehilangan kesadaranku hingga hari berikutnya ketika matahari terbit
dan aku terbangun di atas pulau. Kudapati bahwa kakiku membengkak dan aku tidak berdaya. Maka aku mulai bergerak, kadang-kadang dengan menyeret diriku dalam posisi duduk, kadang-kadang merayap di atas lututku, dan mendapati bahwa pulau itu mempunyai buah-buahan yang melimpah dan mata air yang rasanya manis. Aku makan buah-buahan itu, dan setelah beberapa hari kekuatanku pulih kembali. Dan aku merasa segar serta mampu bergerak ke sana kemari. Aku merenung dan mengingat sebelumnya aku mendapatkan pertolongan dari cabang sebatang pohon, berjalan sepanjang pantai pulau itu, menikmati pemandangan pohon-pohon tersebut dan apa yang telah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Aku hidup dengan cara ini hingga suatu hari, ketika aku sedang berjalan menelusuri pantai, aku melihat sosok yang tidak jelas di kejauhan dan mengira itu seekor binatang liar atau salah satu makhluk laut. Aku berjalan mendekatinya tanpa mengalihkan pandangan sekalipun darinya, dan mendapati bahwa itu seekor kuda betina yang sangat elok yang ditambatkan di dekat pantai. Aku mendekatinya, tapi ia meringkik keras melihatku, dan aku merasa takut. Dan ketika aku hendak menjauhkan diri, seorang pria muncul secara tiba-tiba dari tanah, memanggilku dan mengejarku sambil berkata, "Siapakah engkau? Dari mana asalmu? Dan apa yang membawamu ke sini?" Aku berkata padanya, "Tuan, aku seorang asing, dan aku sedang berlayar dengan kapal dari jauh ke laut dengan beberapa penumpang lain. Tapi Tuhan menolongku dengan sebatang kayu, dan aku naik ke atasnya dan terapung-apung hingga gelombang melemparkanku ke pulau ini." Ketika dia mendengar kata-kataku, dia memegang tanganku dan berkata, "Mari bersamaku." Aku pergi bersamanya, dan dia menuruni semacam gua di bawah tanah. Kami memasuki suatu ruangan besar. Dia menyuruhku duduk di ujung ruangan yang meninggi dan membawakan aku makanan. Aku sedang lapar, dan aku makan hingga kenyang dan merasa badanku enak. Lalu dia menanyakan tentang keadaanku dan apa yang telah terjadi padaku. Aku ceritakan kepadanya pengalamanku dari awal hingga akhir, dan dia terkagum-kagum. Ketika aku selesai dengan ceritaku, kukatakan padanya, "Tuan, aku telah menceritakan padamu seluruh keadaanku dan peristiwa-peristiwa yang menimpaku. Demi Tuhan, maafkan aku, sebab aku ingin kau katakan padaku, siapakah engkau? Mengapa kau tinggal di gua ruangan di bawah tanah ini? Dan mengapa kuda betina itu ditambatkan di dekat pantai?" Dia berkata padaku, "Aku adalah salah satu dari sekelompok orang yang tersebar di pulau ini. Kami adalah tukang-tukang kuda dari Raja Mihrajan yang bertanggung jawab atas seluruh kuda. Setiap bulan pada tanggal muda kami membawa kuda-kuda betina terbaik yang belum pernah dikawinkan sebelumnya dan menyembunyikannya di ruangan bawah tanah, sehingga tidak ada yang melihat kami. Lalu salah satu kuda laut keluar dari pantai setelah mencium bau kuda-kuda betina tersebut, dan karena tahu tidak ada yang melihat, menunggangi salah satu di antara mereka.
Setelah dia selesai dengannya dan turun dari badannya, dia mengajaknya pergi, tapi kuda betina itu tidak dapat mengikutinya karena dia terikat. Lalu kuda laut itu mulai meringkik-ringkik ke arahnya dan memukulinya berkali-kali dengan kepala dan kuku kakinya. Ketika kami mendengar kuda laut itu meringkik, kami tahu bahwa dia telah selesai dengannya dan turun. Dan kami berlari keluar, berteriak-teriak ke arahnya, dan menakutinya agar kembali ke laut. Lalu kuda betina itu hamil dan melahirkan anak kuda betina yang sangat mahal harganya, yang tidak dapat kita temukan padanannya di muka bumi ini. Inilah saat datangnya kuda laut, dan insya Allah aku akan membawamu menghadap Raja Mihrajan dan menunjukkan kepadamu negeri kami. Jika kau tidak bertemu dengan kami, kau tidak akan menemukan orang lain di pulau ini, dan kau akan mati secara menyedihkan. Mereka seorang pun akan mengenalimu, tapi aku akan menyelamatkan hidupmu dan mengembalikanmu ke negerimu. Aku memohonkan rahmat untuknya dan berterima kasih atas bantuan dan kebaikannya. Sementara kami bercakap-cakap, seekor kuda laut tiba-tiba muncul dari laut dan dengan mengeluarkan ringkikan keras melompat ke atas tubuh kuda betina. Setelah dia selesai dengannya, dia turun dan berusaha untuk membawanya, tapi tidak berhasil karena kuda betina itu menolak dengan meringkik ke arahnya. Si tukang kuda mengambil sebilah pedang dan tameng kecil dan berlari keluar, berteriak pada kawan-kawannya, "Larilah ke laut kuda!" Sementara dia memukul tameng dengan pedangnya. Lalu sekelompok orang keluar berteriak-teriak dan mengacungkan tombak. Kuda laut itu yang ketakutan pada mereka berlari menjauh, meloncat ke dalam air seperti seekor kerbau dan menghilang. Kuda laut itu yang ketakutan pada mereka berlari menjauh, meloncat ke dalam air seperti seekor kerbau dan menghilang. Ketika tukang kuda itu duduk untuk beristirahat sebentar, kawan-kawannya datang, masing-masing menuntun seekor kuda betina. Ketika mereka melihatku bersamanya, mereka menanyakan tentang keadaanku, dan aku mengulang kepada mereka apa yang telah kuceritakan kepadanya. Lalu mereka mendekatiku setelah menyiapkan meja makan dan mengundangku untuk makan, maka aku makan bersama mereka. Lalu mereka menaiki kuda-kuda betina itu dan memberiku satu untuk kunaiki. Dan kami pergi hingga sampai ke kota Raja Mihrajan. Mereka masuk untuk menemuinya dan menyampaikan kepadanya ceritaku. Dan dia menyuruhku menghadap, dan mereka menuntunku masuk dan menyuruhku berdiri di hadapannya. Aku memberi hormat kepadanya, dan dia membalas penghormatanku, mengucapkan selamat datang kepadaku, menyalamiku dengan sopan, dan menanyakan keadaanku. Aku ceritakan kepadanya apa yang telah menimpaku dan apa yang telah kulihat dari awal sampai akhir. Dan dia terheran-heran mendengar ceritaku sampai berkata, "Demi Tuhan, anakku, kau telah berhasil menyelamatkan diri dengan cara yang luar biasa. Dan jika kau tidak ditakdirkan berumur panjang, kau pasti tidak akan dapat menyelamatkan diri dari kesulitan-kesulitan ini. Tapi terpujilah Tuhan telah menyelamatkanmu." Lalu dia memperlakukanku dengan baik dan menghormatiku dengan menyuruhku duduk di dekatnya, mengajakku bercakap-cakap dengan ramah.
Lalu dia menjadikan diriku wakilnya di pelabuhan untuk mencatat semua kapal yang berlabuh. Aku mewakilinya menjalankan urusan-urusannya, dan dia memperlakukanku dengan murah hati, memberiku pakaian yang indah dan mewah, dan menghargaiku dengan segala cara. Aku menjadi orang terhormat bersamanya, menjadi penengah untuk rakyat dan memudahkan urusan-urusan mereka. Aku tinggal bersamanya untuk waktu lama, tapi setiap kali aku pergi ke pelabuhan, aku sering bertanya kepada para pedagang dan pelaut tentang arah menuju kota Baghdad, berharap bahwa seseorang dapat memberitahuku dan aku akan pergi bersamanya dan kembali ke negeriku. Tapi tak seorang pun mengetahuinya atau mengetahui orang yang pernah pergi ke sana. Aku merasa bingung dan aku mulai letih karena terlalu lama berada jauh dari tanah airku. Dan aku terus merasa begini selama beberapa waktu. Suatu hari, aku masuk untuk menemui Raja Mihrajan dan menemukannya bersama sekelompok orang India. Aku memberi hormat kepada mereka dan mereka membalas penghormatanku, mengucapkan selamat datang padaku dan menanyakan tentang negeriku. Lalu aku tanyakan pada mereka tentang negeri mereka, dan mereka mengatakan kepadaku bahwa mereka terdiri atas berbagai ras. Salah satunya disebut ras Satria, yang paling mulia di antara semua ras mereka, dan yang tidak menindas siapapun atau melakukan kekerasan pada siapapun. Yang lain disebut kaum Brahma, yang tidak mau minum anggur, namun hidup dalam kegembiraan, kesenangan, keriangan, dan kemakmuran, memiliki kuda, unta, dan binatang ternak. Mereka mengatakan padaku lebih lanjut bahwa bangsa India terdiri atas 72 kasta, dan aku terheran-heran mendengarnya. Antara lain, aku mengetahui bahwa dalam kekuasaan Raja Mihrajan ada sebuah pulau bernama Kabil, di mana pukulan genderang dan rebana terdengar sepanjang malam, dan yang penduduknya dikabarkan oleh para kelana dan penduduk pulau-pulau tetangganya sebagai orang-orang yang adil dan tekun. Aku melihat di dalam laut seekor ikan yang panjangnya 400 kaki, dan melihat ikan dengan wajah yang menyerupai wajah burung hantu. Dalam pelayaran itu aku melihat banyak hal yang aneh dan menakjubkan yang akan membutuhkan waktu lama sekali untuk menceritakannya kepada kalian. Aku terus mengalihkan perhatianku pada pemandangan di kepulauan itu hingga suatu hari ketika aku berdiri di pelabuhan dengan sebatang tongkat di tangan. Sebagaimana kebiasaanku, sebuah kapal besar mendekat dengan membawa banyak pedagang. Ketika kapal itu memasuki pelabuhan dan sampai di dermaga, kapten menggulung layar, membuang sauh, dan mengeluarkan papan pendarat. Lalu para awak kapal mengeluarkan ke darat segala sesuatu yang ada di dalam kapal, dan makan waktu lama untuk melakukan hal itu, sementara aku berdiri menulis penjelasan mereka. Aku berkata pada kapten itu, "Apakah masih ada yang tertinggal di dalam kapal?" Dia menjawab, "Iya Tuan, saya menyimpan barang-barang di dalam kapal, tapi pemiliknya tenggelam di salah satu pulau dalam pelayaran kami ke sini. Maka barang-barangnya tetap berada dalam tanggung jawab kami, dan kami bermaksud untuk menjualnya dan mencatatnya, sehingga kami dapat memberikan uangnya kepada keluarganya di kota Baghdad." Aku bertanya kepada kapten, "Siapakah nama pedagang itu yang memiliki barang-barang tersebut?" Dia berkata, "Sinbad, si pelaut."
Ketika mendengar kata-kata itu, aku memandang hati-hati kepadanya, dan setelah mengenalinya, aku berteriak keras-keras sambil berkata, "Kapten, akulah pemilik barang-barang itu. Akulah Sinbad yang mendarat dari kapal ke pulau itu bersama pedagang-pedagang lain. Dan ketika ikan itu bergerak dan kau memanggil kami, sebagian di antara kami naik ke kapal dan yang lain jatuh ke laut. Aku ada di antara mereka yang jatuh ke laut. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa menolongku dan menyelamatkanku sehingga tidak tenggelam dengan sepotong papan kayu yang biasa digunakan para penumpang untuk mencuci. Aku menaiki papan itu dan mengayuh dengan kakiku, dan angin dan gelombang membawaku ke pulau ini. Di sana aku mendarat, dan dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa bertemu dengan para tukang kuda Raja Mihrajan yang mengajakku pergi bersama mereka ke kota ini dan membawaku menghadap raja, yang kepadanya kusampaikan ceritaku, dan dia memperlakukanku dengan murah hati dan menjadikan aku juru tulis pelabuhan di kota ini. Dan dia menghargai pekerjaanku dengan memberikan imbalan kepadaku. Barang-barang yang menjadi tanggung jawab ini adalah barang-barang milikku." Kapten itu berkata, "Tiada kekuasaan dan kekuatan kecuali milik Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Tiada kesadaran atau kepercayaan di antara umat manusia." Aku berkata kepadanya, "Kapten, mengapa kau ucapkan kata-kata itu setelah kau dengar aku menceritakan kisahku kepadamu?" Kapten itu menjawab, "Sebab kau dengar aku berkata bahwa aku menyimpan barang-barang yang pemiliknya sudah tenggelam, dan kau berusaha untuk mengambilnya tanpa hak yang benar, dan itu tidak sah. Kami melihat pemiliknya tenggelam bersama banyak penumpang lain, yang tak seorang pun selamat. Bagaimana kau dapat menyatakan dirimu pemilik barang-barang itu?" Aku berkata kepadanya, "Kapten, dengarkan ceritaku dan cobalah mengerti, dan kau akan mendapatkan kejujuranku, karena kebohongan itu tanda dari seorang munafik." Lalu aku sebutkan satu persatu semua barang yang kubawa dulu, sejak aku meninggalkan Baghdad bersamanya hingga kami sampai di pulau itu, di mana kami terjatuh ke laut, dan aku mengemukakan kepadanya beberapa kejadian yang pernah terjadi antara dia dan aku. Kapten dan para pedagang lain selanjutnya mempercayai kejujuranku, dan mereka mengenaliku dan menyalamiku atas keselamatanku. Mereka semua berkata, "Kami tidak pernah yakin bahwa kau bisa lolos dari maut, tapi Tuhan telah memberimu suatu kehidupan baru." Lalu mereka menyerahkan padaku barang-barangku, dan kami dapati namaku tertulis di atasnya, dan tidak ada yang hilang. Aku membuka barang-barang itu dan mengeluarkan sesuatu yang sangat berharga dan mahal. Dari para awak kapal membawanya bersamaku untuk raja sebagai hadiah. Aku katakan kepadanya bahwa kapal itu adalah kapal yang pernah kutumpangi, dan bahwa semua barangku tetap utuh dan terjaga, dan bahwa hadiah ini merupakan bagian dari barang-barang tersebut. Raja terheran-heran dan lebih yakin akan kebenaran dari segala sesuatu yang kuceritakan kepadanya. Dia merasa sangat sayang kepadaku, memperlakukanku dengan murah hati, dan memberiku banyak hadiah sebagai balasan hadiah dariku. Lalu aku menjual barang-barangku dan semua harta milikku yang lain,
dan mendapatkan banyak keuntungan. Lalu aku membeli barang-barang dan perbekalan dari kota itu, dan ketika para pedagang hendak berangkat, aku menaikkan semua ke atas kapal dan pergi menemui raja. Aku berterima kasih kepadanya atas kebaikan dan kemurahan hati, dan meminta izin untuk kembali ke negeriku dan keluargaku. Dia mengucapkan selamat jalan dan memberiku banyak hasil negeri itu untuk perjalananku. Aku mengucapkan selamat tinggal kepadanya dan berangkat. Kami mulai berlayar dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa, dan nasib baik mendatangi kami dan takdir berpihak kepada kami, sementara kami berlayar siang dan malam hingga kami tiba di Basrah dengan selamat. Setelah tinggal di Basrah, sebentar merayakan kepulanganku ke negeriku, aku pergi ke Baghdad, kota perdamaian, membawa serta banyak sekali barang dagangan, bahan-bahan makanan, dan peralatan yang bernilai tinggi. Aku pergi ke kampungku dan memasuki rumahku, dan seluruh keluargaku, kawanku, datang menemuiku. Aku mempekerjakan sejumlah besar pelayan dan pesuruh dan selir, serta membeli budak-budak yang berkulit putih maupun hitam. Lalu aku membeli rumah-rumah dan harta benda lain melebihi apa yang kumiliki sebelumnya. Dan aku berhubungan dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat, mengulangi kebiasaan-kebiasaanku sebelumnya, dan melupakan semua kesulitan yang pernah kualami, keterasingan, kesusahan, dan bahaya, tenggelam untuk waktu lama dalam kenikmatan dan kesenangan, serta makan makanan dan minuman yang lezat. Ini adalah pelayaranku yang pertama. Besok, insya Allah akan kuceritakan padamu tentang pelayaran kedua dari 7 pelayaranku. Dibacakan dari buku Petualangan Simbad dan Aladin, diterjemahkan oleh Husain Hadawi dari edisi Bulak tahun 1835 yang didasarkan atas naskah Mesir Baru, diterbitkan oleh penerbit Mizan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.